Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama saya Putra dalam channel YouTube Piala Official. Saya kedatangan tamu namanya Mas Arga. Dia adalah seorang YouTuber alam, ya kan, YouTuber tentang pegunungan, camping dan wisata-wisata yang ada di alam. Nah, selamat malam Mas Arga. Malam, bro. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kesibukannya sekarang apa nih Mas? Sibuk ya, terutama pasti bikin konten. Oke. Terus ya sama kesibukan. Sehari-hari sih emang saya sibuk siaran juga di radio. Oh, jadi penyiar radio luar biasa. Oke, ini kontennya betul tentang alam ya Mas? Iya, memang aku kalau di channel YouTube aku tuh lebih banyak memang alam, kayak camping. Lebih banyak kayak gitu camping. Terus misalnya juga mencari ya apa yang alam-alam, misalnya curug, tempat-tempat alam-alam itu. Wisata-wisata yang berbau alam. Ini kalau alam biasanya lebih suka ke gunung atau camping atau air terjun atau pantai Mas? Kalau misalnya lebih suka ya kalau harus milih gunung. Gunung ya? Gunung. Kenapa? Ya adem, terus pemandangannya enak ya kan? Iya, kalau suruh milih gunung pasti. Oke. Ini udah berapa gunung nih yang didaki nih? Kalau gunung pernah main ke gunung. Selamat pernah 3 kali. Pertama nyasar, gagal. Waduh. Kedua gagal juga. Ada beberapa hal yang bikin kedua ini gagal juga. Mungkin nanti sedikit diceritain. Terus ketiga baru berhasil sampai ke puncak. Selain itu pernah juga main ke perahu. Terus Sindoro Sumbing sama Semeru. Wah, luar biasa, udah banyak banget gunung yang didaki. Ya belum banyak juga sih. Iya. Ikutnya masih dikit gitu. Nah, itu persiapan apa aja Mas kalau misalkan mau naik gunung sebagai seorang YouTuber? Kan perlu peralatan banyak juga ya buat shoot di sana. Ya pastinya selain peralatan, yang pertama fisik dulu sih. Fisik sama mental. Karena misalnya nggak usah ke gunung deh, misalnya alam aja kita kan pasti jalan, misalnya capek ya kan. Ya itu yang paling penting, fisik dulu. Fisik dulu ya pertama. Terus mental juga. Fisik itu udah sehat banget, kalau mentalnya down ya pasti. Karena misalnya apalagi suasana misalnya kan malam di hutan, misalnya mental kita udah mikirnya yang negatif, ya jadi nggak berani kan. Jadi berani, betul. Nah, paling penting mental pertama kalau menurut aku ya. Mentalnya harus selalu mental positif. Terus fisik sehat lah. Terus kalau bisa ya sering olahraga biar nggak kecapean, apalagi kalau naik gunung, biar nggak kaget lah ya. Nah, apalagi sambil kalau bikin konten kita udah jalan harus sibuk dengan konten ya kan, alat-alat yang harus kita persiapkan banyak juga ya. Dan ini kan kalau misalkan naik gunung ya Mas ya, itu kan kadang ada larangan kalau kita mau naik ke sana. Apalagi misalkan Mas kan bikin konten tentang gunung itu, pernah nggak sewaktu proses pembuatan konten itu ada kendala-kendala ataupun mungkin yang bisa berbau mistis seperti itu? Iya, kalau mistis alhamdulillah enggak sih ya. Selama ini alhamdulillah enggak pernah ngalamin. Ya? Alhamdulillah ya. Kalau persiapan atau misalnya hal yang yang kendala ya. Jadi kendala ya. Kalau kendala paling biasanya apa ya? Ketika mungkin cuaca. Kalau hujan gitu. Misalnya tiba-tiba hujan. Itu atau berkabut gitu ya. Hujan. Kita memang kadang awalnya misalnya nggak persiapan nih, misalnya lagi musim hujannya nggak terlalu tinggi, tapi ternyata berangkat cerah, terang bulan misalnya, tiba-tiba pas sudah di hutan hujan ya, itu nggak terduga banget ya. Pernah emang sama sekali nggak persiapan. Pernah tuh camping, berangkat juga udah sore, ternyata di tengah jalan belum sampai lokasi malah hujan terus. Berkabut juga? Iya, kalau di hutan biasanya rata-rata sebelum kalau baru turun hujan biasanya kabut juga kan. Nah hujan tuh untung pas banget ketemu bubuk neduh.
Itu hampir nggak jadi sebenarnya. Udah Mau turun lagi berarti. mau balik lagi ya. Mau balik lagi, gimana nih? Itu berdua, cuma berdua. Karena udah tanggung nih lanjut. Akhirnya lanjut aja. Jalan becek, parah lah jalan lumpur. Terus nyampe lokasi susah nyari tempat buat bikin tenda. Iya juga ya, apalagi kondisi medannya kan basah. Iya. Dan gunung yang paling berat untuk didaki itu menurut Mas Arga itu yang pernah yang mana yang pernah ini? Kalau misalnya secara kontur yang pernah kan tadi Sindoro, Selamat, Sumbing, Semeru mungkin Perahu. Sama Perahu Selamat yang Selamat. Kenapa? Karena Selamat nih jalurnya kan kayak dulu lewatnya Bambangan, jalur Bambangan itu berarti masuknya udah Purbalingga. Karena apa ya, jalurnya tuh lurus terus ibaratnya. Naik terus. Dan itu kan ketinggiannya berapa Mbpl? Selama 3.300 apa 400 lupa sih tepatnya. 3.000-an lebih ya? Ya nanti mungkin teman-teman bisa googling lah. Iya. Ya, pokoknya 3.000 lebih. Dan itu tertinggi se-Jawa Tengah kan. Di situ yang medannya menurut Mas Arga yang paling berat di situ. Iya. Benar, kalau Selamat tuh kalau jalur Bambangan tuh paling panjang dari base camp ke pos 1. Itu kalau itu udah misalnya teman-teman kuat ya aman, ke atasnya sih lebih pendek. Itu paling panjang tuh kalau menurut aku, paling capek tuh dari base camp ke pos 1. Nggak tahu kalau jalur lain ya. Kan jalurnya ada Bambangan, ada Dipajaya Polosari. Kemarin habis main ke sana Dipajaya, terus Guci, terus mana lagi ya? Pokoknya daerah Banyumas juga ada, Purwokerto ada jalur juga. Kalau pegunungan yang paling dingin menurut Mas Arga nih, yang paling dingin kan ada tingkatannya. Iya. Wah, paling dingin di mana itu? Ke Semeru kayaknya. Semeru paling dingin. Semeru dingin banget. Terutama dulu tuh di Ranukumbolo. Di danaunya itu ya? Iya, itu memang dingin banget. Ya kayaknya memang lokasi paling dingin kayaknya daerah situ sih. Karena mungkin lembah ya. Iya, itu lembahnya itu paling dingin sih kayaknya, sampai minus kemungkinan. Ini berarti rumput-rumputnya nyampe membeku ya? Iya pas begitu wah membeku. Ngeri banget juga ya kalau gitu. Iya. Kalau misalkan nyampe suhu minus itu yang dilakuin apa? Ya sebenarnya selama fisik kita masih ini aman sih sebenarnya sih. Yang tadi misalnya kita udah persiapkan kan jaket, terus sleeping bag tuh Pak, jangan lupa juga sarung tangan, kaos kaki. Kalau udah kayak gitu nggak mungkin hipotermia ya? Iya, kadang hipo tuh juga mungkin bisa jadi pas kita lagi capek, perut mungkin masih kosong. Nah hanya sebisa mungkin misalnya sebelum tidur ya harus makan dulu diisi dulu perut. Terus bisa juga mungkin kayak minum yang hangat jahe misalnya. Bisa tuh. Betul. Persiapan lah yang terpenting. Makanya kalau teman-teman mungkin yang awal-awal ya, sekarang kan gampang kan googling, udah lengkap kan apa persiapannya. Walaupun kita mungkin nggak ikut diklat ya, kita ada Google lah. Yang penting benar-benar kita mau melakukan hal itu ya insya Allah aman. Maksudnya jangan sampai ke gunung persiapannya nggak ada misalnya asal. Bener. Sih ya kan, karena kegiatan alam kan resikonya tinggi banget. Iya. Dan ini mau tanya lagi Mas, misalnya udah naik gunung banyak nih, ada nggak larangan-larangan yang dianjurkan sama petugasnya? Misal kalau naik ini nggak boleh guyon, atau mungkin nggak boleh buang sampah, atau mungkin ada kata-kata yang nggak boleh diucapkan di situ? Kalau larangan secara khusus biasanya tiap gunung ada masing-masing. Cuma kalau secara umum ya pastinya kita datang ke gunung kan di sana juga ya ada penghuni lah ya. Iya. Berarti sana rumahnya orang lah gampangannya. Kalau misalnya orang, kita datang ke rumah orang ya, apa yang harus kita lakukan kalau ke rumah orang ya pastinya jaga sopan santun. Kalau sampah ya pasti dimanapun kita nggak boleh buang sampah sembarangan kan. Apalagi di gunung tuh sayang banget lah kalau kita buang sampah sembarangan. Karena ya pasti dampaknya kalau lama kelamaan misalnya banyak sampah ya bisa bikin longsor juga. Gitu. Kalau sampah. Tapi kalau hal-hal lain ya kesopanan. Ya kayak ibaratnya kita ke tamu deh di rumah orang,
anggap aja gitu ya, jaga kesopanan, omongan, mungkin bercanda boleh tapi jangan melampaui batas gitu. Ibaratnya kalau kita kayak temen lah bercanda, jangan sampai membuat teman kita tersinggung. Betul. Nah ibaratnya gitu. Karena itu kan juga ya tahu sendiri memang sudah juga tertulis kalau kayak misalnya dalam kita orang Islam kan juga emang gunung itu tempatnya ya kan jin dan makhluk ya gitu kan, makhluk gaib lah di sana banyak karena juga tidak dihuni oleh manusia juga di sana. Sebenarnya ya memang ibaratnya kita yang datang ke sana kan tamu lah ya. Ada nggak Mas cerita teman-teman ya Mas Arga mungkin yang sama-sama suka naik gunung, cerita horor mereka yang terkait dengan pendakian? Kalau pengalaman horor ya kalau dari cerita teman-teman ya memang ada beberapa kali teman-teman yang mengalami hal itu. Kayak itu di gunung mana? Kalau dari cerita teman-teman pernah ada yang di Gunung Salak. Gunung Salak ada beberapa kejadian juga yang karena kan banyak di berita juga ya. Kalau Gunung Salak kan pesawat jatuh. Iya dan lain-lain betul. Itu terus gimana kok di Gunung Salak kenapa? Salak kan memang juga dilarang biasanya melakukan perjalanan malam, sebenarnya tidak direkomendasikan walaupun memang ya secara baiknya di gunung manapun kalau bisa ya jangan perjalanan malam. Ya bagusnya ya siang aja misalnya kan karena kayak Medan apa kan lebih jelas gitu. Tapi kalau memang ini ya kadang bandel kan anak-anak muda apalagi udah dilarang biasanya pun setelah maghrib ya lebih baik sebenarnya bikin tenda aja. Cuma pas itu ya katanya teman kalau pernah cerita sih melakukan perjalanan sehabis maghrib ya ada kejadian pokoknya katanya ada jalan bareng pendaki bule terus udah jalan ngobrol habis itu berhenti tahu-tahu tuh nggak tahu kemana tuh bule dua tadi hilang dan baru sadar samping kanan kiri tuh kayak apa sih kalau kuburan ada apa namanya ini nisan ya batu nisan. Nisan kuno banyak di sana di gunung ada batu nisan. Iya katanya dan itu posisi banyak ya ada beberapa katanya itu kayak makam lama gitu lah udah lumutan itu pernah gitu tapi hanya sebatas kayak gitu aja sih ya itu kan mungkin ya emang udah dilarang ya kan mungkin kayak peringatan ya tadi udah maksudnya itu sendirian naiknya sendirian itu ada beberapa sih ya kadang kayak sebenarnya mungkin peringatan buat kita ya misalnya di beberapa gunung tadi misalnya emang ada yang khusus dilarang melakukan perjalanan malam ya ikutin aja gitu kadang emang ego anak-anak masih muda kan. Nah itu pernah terus juga di Cerme juga pernah pas lagi api unggun ada suara perempuan ketawa ada suara perempuan ketawa terus pernah juga katanya ketika malam satu suro ada suara-suara gamelan di gunung ada suara gamelan. Itu gunung mana Mas? Pernah kalau temen aku tuh Selamat pernah juga katanya itu naik malam satu suro juga. Padahal biasanya kan dilarang sama warganya juga ya kalau naik malam satu suro itu. Iya ada beberapa gunung yang mungkin dilarang tapi biasanya ada beberapa gunung juga yang boleh-boleh aja karena kan katanya juga turun gunung ya itunya makhluknya itu pada malam satu suro itu dari gunung turun ke bawah. Ada memang ada juga beberapa gunung yang warganya biasanya melakukan kayak ya tradisi setempat kayak ritual apa gitu. Dan juga kan kalau misalkan kayak di gunung pernah ada beberapa peristiwa yang pendaki hilang ya kan itu pernah ngalami Mas temennya atau Mas sendiri? Ya alhamdulillah sih nggak ada. Pernah saya nyasar juga di Gunung Selamat itu udah nyasar dari bawah tuh jalur Bambangan pertama kali saya naik gunung tuh pertama kali pengalaman pertama itu nyasar padahal itu ya saya percaya aja kan karena mereka udah pernah ke sana katanya udah beberapa kali ke sana itu udah dari bawah tuh udah nyasar udah salah jalur dari awal itu udah jalur Bambangan kan gini nih lurus yang jalur yang bener tuh
turun gini ke kanan, terus jalannya agak turun ke kanan masuk ke perkebunan sayur. Nah kita dari Batu udah lurus terus. Nah kayak apa ya, anehnya tuh ya, pertama saya memang baru pertama kali kan tinggal ngikut-ngikut aja, udah nggak ketemu jalan tuh konyol, pakai yang lempar kayu itu loh. Oh iya. Kayak di film-film zaman dulu kan, kalau film apa tuh yang kolosal lempar terus ambil yang ikutin. Nah pakai itu udah maghrib tuh. Itu salah juga ya, kita maghrib ngeberhenti melewatkan waktu sholat juga waktu itu, udah hal yang salah lah. Dan akhirnya kita ikutin tadi arah tadi pakai kayu, ada arah kita ikutin. Itu udah dari bawah salah, di atas nggak ketemu jalur, kita pakai kayu ya, akhirnya ikutin jalur tuh, kayaknya sih jalur warga mungkin nyari kayu atau rumput ya. Tuh kita ikutin terus jalan. Itu kita udah makin malam tuh, udah jam 7 jam 8 hilang lagi tuh jalur, hilang lagi tuh, udah hilang lagi. Ketemu ada botol yang tertinggal. Karena kita lihat botol, wah pasti ini nih. Iya, ada mungkin sisa pendaki yang ini, botol air mineral kan. Udah ikutin lagi tuh, naik terus. Karena malam kan kita emang kanan kiri nggak tahu ya, kelihatan. Iya. Betul. Naik terus sampai sekitar jam 12 apa jam 1-an. Udah capek, jalur makin nanjak terus kan. Sampai akhirnya aduh, ini kayaknya salah. Terus ada teman yang bilang lagi, enggak ini beneran, ntar tebusnya sampai langsung pos 5 katanya. Ada yang gitu. Akhirnya setelah itu memutuskan berhenti, mencoba pakai senter. Ada yang balas terus coba dari atas, atau ada suara. Itu pendaki juga. Waktu itu ternyata pendaki asal Tangerang 2 orang. Ada suara, dia bilang dari atas apa, salah jalur gitu, nyasar, mentok. Wah udah sampai situ, waduh kecewa banget tuh pertama kali. Berarti yang gagal nih. Pendaki duluan itu juga salah jalur juga. Iya, yang orang Tangerang salah juga. Akhirnya kita saling saut-sautan tuh. Ya udah, karena dari atas bilang mentok, nggak ada jalur, akhirnya turun lagi. Enggak, kan itu udah jam berapa tuh, udah jam 1 atau jam 2, kita udah capek. Akhirnya sempit juga, nggak bisa buka tenda. Waktu itu kita cuma buka matras, sempit banget ya emang itu. Nah kita masak, makan, tidur sampai nunggu pagi. Tapi kita bersyukurnya itu walaupun nyasar aman gitu kan. Kita selamat, itu yang terpenting kan. Betul. Karena ya puncak gunung nggak pernah pergi kan, kita bisa datang kapan lagi. Betul. Waktunya yang penting kita selamat. Alhamdulillahnya kita selamat. Tapi memang ya waktu itu kecewa. Aduh, pertama naik. Iya, udah naik, gagal, nyasar. Iya kan. Ya pas pagi akhirnya ketemu juga pendaki yang tadi, yang dari Tangerang turun juga. Akhirnya mungkin mereka juga pas malam capek, mungkin tidur juga kan. Pagi udah jam 6. Wah ternyata itu jalur air. Parah banget ternyata jalurnya, jalur air. Berarti bukan jalur pendaki itu ya, jalur air ya. Jalur air. Terus mungkin beberapa warga kayaknya kalau dulu bekas-bekasnya mungkin nyari kayu. Iya. Nyari kayu, atau mungkin yang punya ternak nyari rumput. Kemungkinan. Berarti tidak menutup kemungkinan buat kita kayak misalkan pemula naik gunung ataupun yang udah ahli juga kesasar. Iya, bisa ya. Bisa, dan memang kadang ya ada hal-hal yang di luar nalar mungkin lah ya. Memang kita mungkin waktu itu ya emang nggak diizinin buat naik. Nah, gitu ya, alhamdulillah, tapi nggak diizinkan, tapi kita selamat kan. Kan dari bawah itu udah salah, aneh gitu loh. Aneh, kita udah padahal itu ada berarti tulisan juga puncak kanan. Pas kita turun, lah ini ada tulisannya. Berarti nggak lihat ya, ada yang nutupin mungkin ya. Nggak tahu juga punya, atau kita kurang fokus. Padahal kan di jalur yang sama ada tulisannya puncak ke kanan. Dan itu gitu. beda banget antar jalur yang benar dan enggak. Nah mungkin lupa juga yang pernah ke situ tuh. Iya. Ingatnya mungkin lurus kali waktu itu. Sampai wah ya udah, akhirnya
pas pagi itu turun ya udahlah. Jadi itu yang pertama kali itu pertama tahun 2013 itu pertama kali tertarik buat nyoba naik gunung. Dan yang kedua kenapa gagal lagi kan? Slamet ya akhirnya sama setelah juga. itu tuh ganti ke Sindoro atau Sumbing lah. Nah akhirnya balik lagi ke Slamet, naik lagi lewat jalur yang sama tapi benar tuh. Benar. Dengan teman-teman yang beda itu benar. Kita naik tuh waktu itu kayaknya habis maghrib juga tuh kalau nggak salah. Sama habis maghrib juga. Nyampe pos 1 tuh udah malam, jam 8 malam atau jam berapa itu lupa, atau jam 9 itu sepi. Waktu itu nggak ada kelompok lain. Hari itu sepi. Nah waktu itu kita di pos 1 lagi udah bikin tenda, pengen istirahat. Itu jam 9 atau 10 tuh. Ya ada beberapa anak lokal yang kurang sopan lah, nggak daki tuh mereka, nggak naik. Hanya di situ aja. Tahu-tahu dari bawah naik ke pos 1, di situ ada shelter, mukul shelter, dan shelternya kan dari seng, berisik kan, berisik banget. Ya kayak nyari ribut lah, tapi kan kita nggak ngeladenin. Kayaknya sih mabok deh, kemungkinan. Aduh. Emang dia nggak bawa alat, nggak bawa pakai tas, nggak apapun. Naik doang berarti. Naik doang ya, mungkin kayaknya agak mabok kayaknya, makanya rese. Kemungkinan. Kayaknya kita lagi tidur tuh, baru aja mau merem, baru merem banget, belum yang tidur, kaget malah. Jadi kita naik ke atas lagi sampai pertengahan antara pos 1 dan pos 2, bikin tenda karena kita udah moodnya udah kacau lah. Terus paginya ternyata hujan deras. Nah, kita akhirnya perhitungan lagi, daripada mungkin juga di atas badai kan, kabut terus hujan di pasti kabut lah. Kabut hujan gitu. Terus temen ya kayaknya nih daripada mungkin juga naik kita kurang aman gitu kan, yalah masak aja tuh pagi-pagi. Logistik pesta makan. Setelah reda jam berapa tuh, udah agak siangan, beres-beres turun, walaupun aku kecewa lagi tuh ya, teman-teman juga kasihan. Waktu itu kasihan ke aku sih, maksudnya udah ini kedua kalinya gagal lagi nih itu. Tapi ya aku nggak apa-apa, ya lah, yang penting daripada mungkin naik juga nggak aman. Iya betul. Nah, waktu itu juga nggak terlalu rame tuh pendakian. Bulan apa itu? Musim hujannya itu Desember kalau nggak salah sih. Desember. Mau pas lagi curah hujan tingginya Desember. Biasanya paling kalau akhir tahun mau ini ya, pergantian tahun biasanya rame ya. Gunung itu ya. Iya, weekend juga kalau sekarang ini sih, kalau 2013 dulu tuh belum terlalu ramai kayak sekarang. 2013 tuh naik gunung cewek juga nyari cewek yang naik, maksudnya ngeliat di jalur. Jarang banget kayak lihat cewek tuh, wow itu coba keren banget. Benar. Apalagi kalau misalnya lihat cewek, keren banget gitu. Yang kalau misalnya pendakian, kadang misalnya yang jomblo pengen juga kan, mungkin punya misalnya pacar yang wow banget kalau zaman dulu tuh 2013. Mungkin naik gunung gara-gara film yang di TV itu juga kan. Itu memang membawa dampak negatif dan positif sih. Ya mungkin kan kayak positifnya makin banyak yang naik, berarti ekonomi masyarakat sekitar naik. Cuma karena negatifnya, karena mereka lihat di film, edukasinya di film itu kurang, itu negatifnya di situ. Akhirnya banyak yang naik aja, mungkin mereka mikirnya buat hiburan gitu ya. Ya memang sebenarnya ya hiburan, cuma kan selain hiburan, karena itu kegiatan alam kan resikonya tinggi ya, harus kita ininya juga, maksudnya keselamatan utama ya. Iya, keselamatan yang paling utama itu. Apalagi kan maksudnya dengan semakin banyak yang naik juga kan, kasus-kasus juga yang hilang kemudian yang meninggal di atas gunung juga semakin banyak kan. Iya betul. Tapi emang benar ya kalau misalnya di atas gunung itu ada makam-makam yang mungkin dulunya pendaki yang ke situ kemudian meninggal, dimakamkan. Sebenarnya bukan dimakamkan ya, lebih tepatnya tuh memoriam. Peringatan. Iya, peringatan aja, maksudnya kayak sebuah peringatan nih, misalnya namanya siapa dulu, misalnya yang pernah naik situ. Kadang kan ada yang memang sama sekali hilang juga ada. Iya.
atau yang jasadnya diketemukan kan akhirnya juga dibawa turun. Kalau dimakamkan secara dimakamkan nggak ada sih, Nggak ada. cuma ya memoriam aja buat kayak mengenang. Banyak Dan sih memang. memperingati juga ya, maksudnya Nah, biar nggak terjadi seperti itu lagi. Itu juga kayak memperingatkan juga. Ya, balik lagi kayak misalnya ya kita makam di sini lah ya, kalau kita datang ke kuburan kan kayak Iya, mengingatkan kita nanti kita juga akan meninggal juga. Tuh. kayak di sana ya di gunung ini loh, maksudnya pernah ini ada sebuah cerita yang ya biar bisa diambil sebuah pelajaran juga, misalnya hal-hal yang seharusnya jangan dilakukan ya jangan gitu. Betul. Banyak sih kayaknya tiap gunung ada sih. Memoriam itu Iya, hampir tiap gunung ada. tiap gunung ada. Oke. Iya, Mas Arga. Kan kalau misalkan kita mau naik gunung sebagai seorang pemula, gimana caranya biar nggak terpisah dengan regu kita ataupun dengan teman kita? Kadang kan misalkan ada yang lelah kan kita istirahat bareng, tapi kan kadang ada yang egois juga, Iya, ditinggal temannya. Itu gimana? Nah, penting nih. Sebenarnya kita dalam naik gunung, setiap gunung yang baru kita daki, kita adalah pemula. Nah, itu penting tuh. Jadi kita misalnya pernah ke gunung ini itu gini itu, tapi misalnya baru pertama kali di gunung yang lain ya kita pemula juga di gunung itu. Nah, untuk itu penting kita misalnya juga tahu jalurnya. Kan misalnya kalau sekarang gampang kan, di googling juga ada peta jalur, seenggaknya kita maksudnya ada gambaran lah ya. Iya. Kita tahu juga mungkin berapa jarak yang harus ditempuh. Nah, sampai akhirnya nantinya kan kalau kita mendaki misalnya kelompok, kita berarti tahu maksudnya oh ini perjalanan yang akan kita lewati ini nih, misalnya apa yang misalnya jalurnya seperti apa. Juga kita kalau sekarang bisa tahu cari infonya. Betul. Nah, penting jangan sampai saling egois sih. Jangan ninggal lah ya. Kadang kan misalnya ada kita yang fisiknya lemah gampangannya, ada yang mungkin kuat misalnya jalan sejam pun kuat, ada yang mungkin baru 10 menit kayak saya misalnya udah capek misalnya. Nah ya kita mau nggak mau memang ikut yang lemah gitu, yang kurang kuat lah. Harusnya emang kalau bisa jangan saling ninggalin sih, karena apalagi misalnya pas rame misalnya kita terpisah tuh susah nyarinya ribet susah lagi juga. otomatis ya. Teman si gunung juga misalnya kita pakai HT pun kalau udah terlalu jauh sinyal juga Alat komunikasi pasti susah ya di sana. nggak ketemu juga, walaupun misalnya biasanya juga pakai ini kan, biasanya misalnya kelompok nggak semua pada pakai kan. Iya, betul. Ya pokoknya itu sih, jangan saling egois, harus kalau bisa ya bareng terus gitu. Karena misalnya kalau ada kejadian misalnya ada yang kesleo atau apa Bisa ditolong. Ya kalau misalnya memang sih bisa aja mungkin pendaki yang lain yang bukan dari kelompok kita nolong. Betul. Cuma kan lebih baik kalau tim kita solid gitu. Bisa saling berangkatnya ya. bareng ya kan. Ya pokoknya perjalanan kalau bisa bareng sih, kalau bisa bareng tuh. Tapi pernah mengalami itu nggak, ada teman yang fisiknya lemah dan harus istirahat terus? Pernah, waktu itu Semeru kebetulan naik juga berat, bawa air, beras dan lain sebagainya, pokoknya bolak-balik berat lah, tas berat. Pas kita turun tuh aku udah capek banget, udah sininya sakit lah, Jarum kaki. gitu ya. Iya, yang udah emang senut kaki di jalan pun ketika nginjek tanah tuh sakit banyak. Emang ketika posisi itu tuh butuh jalan cepat sebenarnya, karena semakin kita jalan pelan rasa sakitnya kan makin kerasa tuh. Kita emang butuh cepet jalannya, maksudnya ritmenya agak cepet lah, harus jalan terus tap. Nah karena waktu itu ada yang perempuan memang yang di situ tuh udah capek, terus aku emang suruh, maksudnya ya di situ memang kan ada juga yang cowok-cowok yang lain kan, maksudnya waktu itu memang menjadi di depan, jalan paling depan. Aku udah coba yang lain ada yang mau nggak, ada yang mau jalan paling depan. Nah, itu ada yang perempuan
maunya tuh pelan banget itu ya, mau gak mau harus meredakan emosi saya sih, yang ngalah akhirnya dengan jalan pelan. Dengan rasa sakit yang Iya, sakit doang sih itu, udah kaki sini udah wah. Gua karir berapa kilo itu? Waduh, banyak sih, lupa tapi mungkin berapanya. Kalau turun agak mending ya, tapi itu lumayan. Kalau turun sih kan paling tinggal isinya macam-macam lah, ada yang barang-barang cewek, baju apa. Tapi pas naik sih emang cukup banyak sih, air, beras. Paling air yang bikin air gitu paling ini memang itu ya. Agak di situ memang agak sedikit perdebatan, maksudnya sampai akhirnya saya udah deh, siapa yang mau di depan itu. Pasti katanya saya jalannya terlalu cepat waktu itu, yang lain aman semua, tapi ada satu waktu itu yang emang nggak bisa, katanya harus pelan. Hanya saya silakan coba cowok yang lain ada yang mau di depan nggak waktu itu. Nggak ada, yaudah gitu kan jadi tambah lama ya, otomatis tambah lama sampai kita tuh kesalip yang waktu jalan paling belakang kita ternyata udah dilewatin nggak tahu kayak karena posisi itu jalan malam sih, mungkin kita udah dilewatin teman sendiri sampai nggak tahu saking kita pelannya. Sampai akhirnya ketemu yang tadi paling belakang, loh kok baru kok nggak ketemu, kok kenapa di belakang gitu ya. Emang kita pelan banget sih. Nah akhirnya ketemu tuh yang perempuan itu, akhirnya gabung sama yang tadi paling belakang. Saya karena saya bawa berat, yang lain-lain tuh yang berat-berat udah depan semua tuh. Yang bawanya berat-berat. Kelompok yang tadi bareng aku tuh mereka paling, yang lain yang cowok-cowok ada bawa depek masing-masing doang isinya. Akhirnya sampai situ izin duluan. Ada yang lain gabung sama kelompok yang tadi paling belakang. Nah ketika izin duluan, saya tuh nggak mikir kalau saya jalan sendirian. Itu sendirian berarti? Sendirian setelah izin tadi duluan ya, itu sendirian. Nah saya mikirnya kan nggak apa-apa lah, nanti paling ketemu yang lain. Ya betul memang ketemu, tapi hanya 1-2 orang, dan kadang mereka juga ada yang istirahat, nggak terlalu banyak gitu. Ternyata itu dari buat nyusul ke teman yang paling depan agak lumayan panjang sih. Itu deg-degan banget sih asli. Karena waktunya habis maghrib, waktu itu habis sholat maghrib lanjut jalan lagi. Pokoknya itu deg-degan parah sih. Ya takutnya macam-macam, karena ada yang bilang juga kalau emang nggak boleh sendirian, karena kadang juga katanya macan masuk ke jalur. Masih ada macan juga di situ. Kadang maksudnya kalau lagi mungkin ini, nah kalau 1 lawan 1 kan matanya juga mungkin jadi lebih berani. Ketika kita rame-rame kan mereka juga merasa takut kan. Itu deg-degan banget sih emang. Lebih deg-degannya sama binatang situ atau sama penunggu di situ? Macam-macam di situ. Takut tadi, terus takut ada sesuatu. Tuh jalan makin cepet tuh. Deg-degan banget punya, parah. Ketemu pendaki, alhamdulillah lega nih. Ternyata mereka lagi istirahat. Udah jalan lagi. Sampai alhamdulillah akhirnya ketemu sama yang paling depan tuh, sedikit agak lari lah. Itu pengalaman yang ya nggak ketemu apa, cuma ngeri sih asli, takut banget sih. Suasananya bener-bener takut. Tapi bener nggak mitos yang kalau naik gunung itu nggak boleh ganjil, harus genap? Ya misalnya 3, 5 gitu ya. Iya betul. Kan tadi sendirian gitu kan. Betul nggak kalau gitu? Sebenarnya nggak benar sih. Nggak benar. Seperti ya? Iya, bukan hoax, cuma mitos kita nggak boleh percaya hal itu. Nggak boleh. Apalagi misalnya dalam kita Muslim ya, kita dilarang percaya hal-hal yang kayak gitu. Juga misalnya bertiga nih nanti gini-gini, nggak boleh. Yang penting kan tadi, terpenting kita niatnya, jaga etika, kesopanan, tidak lupa juga kita berdoa pastinya. Itu kita sebagai muslim yang nggak boleh percaya dengan hal tadi, misalnya ini kalau bertiga nanti celaka dan lain, kita nggak boleh. Tapi di lapangan juga nggak harus ganjil ya, maksudnya nggak genap, ganjil juga boleh, nggak masalah ya? Nggak masalah, tidak ada larangan itu? Nggak ada larangan. Yang penting jangan sendirian. Biasanya ada gunung yang nggak boleh naik sendirian. Contohnya? Ya rata-rata gunung-gunung yang memang
ini tinggi sih biasanya mereka dilarang sendirian sih ya, karena takutnya tadi misalnya kalau kita kesendirian Kenapa? nah seleo misalnya terjadi apa-apa sendirian kan Nggak ada yang susah, nolongin, betul. minimal berdua gitu. Harus berdua yang Minimal berdua disarankan. Terkait tadi misalkan ada yang sakit, misalnya naik gunung ada yang sakit, itu gimana, apakah turun semua atau lanjut atau gimana? Kalau sakit nggak pernah, tapi pernah waktu naik Sumbing kita baru nyampe pos 1 karena perhitungan waktu yang niatnya kita di pos 1 tuh nggak ngecamp lanjut terus, tapi waktu itu akhirnya kita camp. Akhirnya kan jadwalnya yang harusnya hanya 2 harian akhirnya kan molor harus 3 hari kan, karena kita tadi di pos 1 dan camp. Ada yang besoknya tuh harus kerja gitu kan ya, akhirnya ibaratnya kalau kita ini misalnya ada yang sakit kayak tadi ya kadang sih nggak mungkin kita turun semua juga, pengen kita pertimbangkan. Akhirnya ada leadernya yang mengorbankan waktu dia akhirnya nemenin yang tadi itu pulang ya. Mungkin kalau misalnya ada yang sakit ya biasanya tergantung ya, kita kalau memang parah ya kita lebih baik cancel aja sih, karena balik lagi kan keselamatan yang utama ya. Utama. Oke, di atas segalanya lah ibaratnya. Iya, kita jangan egois misalnya, oh saya sehat, saya pengen ini ya. Balik lagi pokoknya tenang aja, puncak atau gunung nggak pernah kemana-mana. Betul. Ya pokoknya kalau teman-teman misal terjadi hal demikian yang lebih baik kalau temannya ada yang sakit ya udah cancel aja. Kita tunda mungkin lain waktu. Betul. Itu penting. Apakah di sana ada pemeriksaan kesehatan kalau di pos itu pas pendaftaran? Kalau di pos zaman dulu sih kesehatan nggak ada sih. Ya paling kan deket situ misalnya ada puskesmas atau klinik, nah biasanya ada kayak gitu. Cuma kalau sekarang kan udah eranya bergeser ya. Era baru itu ya memang biasanya sekarang katanya ada cek kesehatan itulah. Tapi kalau dulu sih di pos nggak ada cek kesehatan. Biasanya kita kalau mau cek kesehatannya tuh misalnya kita mau naik nih ke Semeru ya kita udah dari sini nih, dari rumahnya, dari rumah kita biasanya udah cek kesehatan. Kalau dulu kan nggak semua gunung, Semeru tapi udah nerapin harus cek ada bawa surat keterangan sehat. Kalau zaman dulu paling ya cek peralatan aja, cek peralatan biasanya sampai sana. Oke. Terus pas turun biasanya kan sampah juga dicek lagi. Iya, itu sampahnya dan lain-lain gitu. Sampah sih penting banget, itu jangan buang sampah sembarangan lah. Betul. Kalau misalkan naik gunung kan ada istilah namanya pasar setan, Mas. Pasar setan. Itu pernah denger ya? Iya, tiap gunung kayaknya hampir ada tuh. Ada ya pasar setan. Itu emang bener atau gimana? Kalau misalkan pendaki naik ke sana melewati itu. Maksudnya itu bener gimana? Beneran itu suasananya seperti pasar rame atau gimana? Ya kalau secara ini ya sebenarnya enggak sih. Ya biasa aja, enggak ada pas lewat wah ini serem banget nih, enggak sebenarnya. Tapi memang maksudnya kenapa itu dipakai istilah pasar setan ya, memang lokasi itu maksudnya kayak dipercaya lokasi yang mungkin energi itunya paling tinggi ya. Dan juga biasanya paling datar ya, tempatnya datar ya, ada yang datar, ada juga ya kalau kebanyakan iya sih kebanyakan. Cuma kalau Sumbing tuh pasar setannya kan namanya pasar Watu kalau nggak salah, itu batu banyak batu nggak datar. Tapi ya buat ngecamp juga kan biasanya kan tempat datar gitu. Ya tergantung, biasanya kalau kayak di Sumbing sendiri emang pasar itunya kan batu-batu nggak bisa. Terus mana lagi ya, Lawu juga pasar itunya isinya konturnya juga pernah lihat, atau kata teman juga yang pernah ke sana juga batu-batu nggak nyaman kan buat tenda. Tapi ya itu sebenarnya sebuah istilah aja ya. Nggak tahu kalau orang-orang yang mungkin bisa melihat di situ gimana gitu ya, nggak tahu. Tapi kalau kayak saya yang orang normal lah, orang biasa, terus niatnya juga ke situ refreshing, biasa aja.
Tidak ada. Nggak ada rasa-rasa gimana juga enggak. Berarti nggak ada kayak suara-suara rame orang bertransaksi di situ. Enggak. Mungkin punya teman yang punya cerita di Iya, kalau pasar setan. pernah dengar kan gitu ya. Maksudnya ada yang katanya ya macam-macam kayak gitu. Cuma ya balik lagi, pokoknya yang penting kita selalu positive thinking, niatkan lurus kita. Kita niatnya yaudah kita ke sana refreshing. Terus ya tadabbur alam, itulah kita mengagumi ciptaannya. Itu aja sih maksudnya. Tidak ada niat lain. Jangan ada kesombongan. Jangan ada kesombongan. Betul. Itu aja. Gitu, niatnya pokoknya. Iya benar, soalnya kebanyakan orang yang naik gunung kan penasaran sama pasar setannya itu. Bener nggak di sana? Katanya ada pasar setan. Setiap gunung ada ya? Kayaknya hampir setiap gunung ada sih. Setiap gunung ada ya. Istilah itu pasar setan. Pasar setan itu ya. Padahal ya mungkin yang menamai ya paling ya pendaki juga ya. Pendaki juga. Orang-orang di situ. Ya, mungkin dari dulunya dari banyaknya sebuah cerita akhirnya dipakai sebuah istilah. Ya. Oke Mas Arga nih, kira-kira buat pesan buat teman-teman yang di rumah ketika ingin naik gunung, ya kan, apa sih seharusnya yang dilakukan? Mungkin jangan buang sampah dan lain-lain, apa aturan-aturan yang mungkin nggak tertulis tapi harus dilakukan sama orang-orang pemula yang ingin naik gunung untuk refreshing. Iya, pesannya nih. Pesan dari saya, terus biasanya pesan ini juga datang dari teman-teman yang udah lebih sering naik gunung ya, atau bisa disebut senior lah gampangannya. Ya intinya sih kalau yang tertulis itu biasanya kan paling dilarang buang sampah misalnya, jaga kesopanan juga biasanya tertulis. Yang penting pokoknya kita ya itu tadi, jangan ada kesombongan. Misalnya kita bisa ini deh, misalnya kita biasa mungkin ketika sehari-hari kita bisa misalnya kayak ada orang kesurupan, kita bisa ngeluarin menyembuhkan misalnya gitu. Ada ya bisa menyembuhkan itu misalnya di gunung, sombong gitu juga jangan, walaupun kita bisa jangan ada kesombongan, karena ya alam kan tahu apa sih pikiran hati kita, alam tahu gitu. Betul. Jangan sampai ada misalnya kesombongan, misalnya kita tahu tempat itu angker, kalau misalnya meremehkan juga nggak boleh gitu, sombong nggak boleh sih. Itu kalau lainnya ya pokoknya tadi seperti yang disampaikan di awal ya, sopanan dan lain-lain lah, karena kita tamu itu sih. Oke, jadi buat teman-teman di rumah ketika ingin naik gunung, yang pertama jangan buang sampah ya guys. Kemudian yang kedua itu jaga kesopanan dan jangan sombong gitu ya, jangan ada kesombongan. Betul. Jadi manusia nggak suka, mereka juga nggak suka. Apalagi mereka suka kan ya. Jadi niatkan kalau naik gunung buat teman-teman yang pemula adalah untuk mencari pengalaman baru, untuk hiburan, refreshing, nyari teman, betul, di luar dari kegiatan sehari-hari mungkin kan penat pingin naik gitu ya Mas ya. Nah ini kalau misalkan mau subscribe channelnya Mas Arga apa nih Mas, yang pengen tahu kegiatan Mas Arga di channelnya apa namanya? Cek aja, cari Hey Gaga. Hey Ye Gaga. Oke. Kalau Instagramnya Mas? Instagramnya @argakan. @argakan. Oke. Buat teman-teman jangan lupa di subscribe sama di follow Instagramnya. Ya boleh. Oke. Terima kasih Mas Arga atas waktu dan pengalamannya sangat luar biasa. Oke teman-teman, sekian perbincangan saya dan Mas Arga mengenai channel YouTube Mas Arga tentang pegunungan dan camping ya, atau wisata alam. Oke, buat teman-teman, jika suka videonya jangan lupa like. Jika video ini bermanfaat jangan lupa di-share dan dukung terus channel Piala Official untuk terus berkarya di dunia YouTube dengan cara subscribe di bawah sini. Saya Putra. Saya Arga. Sampai jumpa dan terima kasih.